Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya. Oke, baik, di kesempatan kali ini seperti yang sudah teman-teman lihat, ini adalah baby adenium atau bahasa kerennya itu disebut dengan seedling adenium. Nah, buat Ademania, jadi Ademania itu adalah sebutan untuk pencinta adenium ataupun Kamboja Jepang. Nah, teman-teman semuanya, jadi semuanya ini baik di dalam polybag, baik di dalam botol ini usianya itu semuanya itu 2 bulan. Jadi awalnya mereka itu saya tanam di pot dengan satu pot yang sama. Akan tetapi ada dua pilihan di sini. Yang pertama, yang sedang saya pegang ini, saya reporting dari semaian itu pada usia 2 bulan. Jadi di sini saya ingin melihat kapan sih sebenarnya reporting itu yang bagus, apakah di umur 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan. Jadi yang saya pegang ini saya memindahkan dari tempat semaian dan saya mandirikan solo seperti ini itu pada usia 2 bulan teman-teman. Jadi untuk di 2 bulan ini sangat-sangat sempurna. Jadi daunnya itu sudah di atas 10 semuanya. Dan untuk bonggolnya itu sangat-sangat bagus sekali, sangat-sangat sehat sekali. Mereka itu memang berbentuk seperti Adenium obesum. Nah, oke, kita lanjut. Dan yang ini, yang saya pegang ini adalah sama, umurnya juga 2 bulan. Akan tetapi saya reporting dari tempat semaian itu pada saat dia itu berusia 1 bulan. Bisa teman-teman lihat perbedaan antara reporting 2 bulan dan 1 bulan jelas-jelas sangat berbeda. Oke, baik, di kesempatan kali ini saya tidak membahas itu. Saya ingin ngasih tahu teman-teman bagaimana cara membuat seedling adenium ini dia itu bisa bercabang nantinya. Ini adalah jenis Adenium obesum yang pastinya mungkin buat Ademania sudah tahu bahwa obesum itu dia itu bakal tumbuh ngelancir ke atas teman-teman. Jadi ya batangnya ya satu gitu aja. Nah, bagaimana tipsnya supaya si Adenium obesum ini nantinya tidak ngelancir ke atas aja, akan tetapi dia itu mempunyai tunas 2, 3, ataupun 4. Nah, caranya seperti ini. Untuk cara yang pertama, saya memfurning semua daunnya teman-teman. Jadi semua daunnya itu saya buang, saya copot dari batang utamanya. Seperti video yang teman-teman lihat. Nah teman-teman, jadi pada saat usia di bawah 5 bulan, adenium itu pertumbuhannya mereka masih pada akar. Nah, jadi belum terlalu untuk bagian atas. Jadi buat teman-teman yang memang pengen mengeksplor ataupun membentuk adenium sejak dini, dari 2 bulan sampai 3 bulan itu sudah boleh. Baik itu prokar, baik itu mau menumbuhkan cabang, itu sangat-sangat bagus. Oke, jadi begini cara yang kedua. Jadi setelah saya pruning habis daunnya, untuk bagian teratasnya ini saya potong teman-teman. Jadinya untuk beberapa minggu kemudian dia itu bakal mengeluarkan 2 ataupun 3 tunas baru. Nanti di akhir video saya bakal memperlihatkan hasil dari yang kita lakukan sekarang. Nah, jadi ini saya melakukan setengah dari tempat ini. Ini satu tempat ini ada beberapa, entah 11 atau 12. Jadi setengahnya saya melakukan pruning daun habis dan pemotongan pucuk teman-teman. Jadi pucuknya itu kita kenakan batangnya aja sedikit aja. Jadi sedikit aja asal sudah dapat di batangnya udah gitu loh. Nah, gini contohnya. Jadi kena batang sedikit aja sudah oke, nggak usah panjang-panjang. Karena nanti biar lebih nampak natural aja.
Nah teman-teman, jadi untuk 6 batang ini lagi, saya tidak bakal membuang ataupun memfruning daunnya, akan tetapi saya memotong pucuknya saja. Jadi potong pucuk itu sekitaran 3 daun ataupun 4 daun ataupun sekena batang utamanya saja. Jadi perbedaannya jelas ya teman-teman, sama yang tindakan pertama tadi, saya membuang daunnya semua dan saya memotong pucuknya. Dan untuk tindakan yang kedua, saya hanya memotong pucuknya saja, akan tetapi daunnya itu tidak saya buang. Jadi sebenarnya saya ingin melakukan riset juga, jadi mana sih yang memang benar-benar bagus nantinya keluar tunas barunya. Jadi di next video saya bisa lebih memberikan tips-tips buat teman-teman semuanya. Jadi seperti riset yang sebelumnya saya lakukan, saya memindahkan seedling dari semaian ke mandirikan itu di umur 1 bulan. Dan yang sedang saya kerjakan ini, saya pemindahan seedlingnya itu pada saat umurnya 2 bulan. Jadi perbedaannya jelas-jelas nampak. Yang pemindahan 2 bulan itu daunnya lebih banyak, dan yang pemindahan 1 bulan yang sebelah sini yang kecil itu 1 bulan. Jadi umur semaian 1 bulan saya mandirikan. Itu setelah saya mandirikan, dia itu kempes teman-teman. Jadi dia tuh harus berinteraksi dengan media tanam yang baru, sedangkan dia belum siap. Jadi sebaiknya teman-teman pindahkan pada saat umur 2 bulan, 3 bulan, ataupun 3 bulan setengah. Nah teman-teman, jadi di polybag ini pemindahannya juga umur 1 bulan. Akan tetapi ada perbedaan antara pemindahan 1 bulan yang satu tadi. Jadi yang di dalam keranjang ini kurang mendapatkan sinar matahari. Ini pengaruh juga teman-teman. Sedangkan di dalam polybag ini hampir sama dengan yang 2 bulan seedling. Jadi matahari sangat-sangat berpengaruh ya. Oke, ini adalah contoh hasil dari pemotongan pucuk yang kita lakukan. Nah ini dia. Jadi setelah umurnya nanti 3 bulan ataupun 4 bulan, dia bakal seperti ini teman-teman. Jadi tidak nampak sama sekali bekas potongannya, karena ini sangat-sangat alami yang kita buat, karena memang lagi masa proses pertumbuhannya, dan tidak membekas karena memang yang kita potong itu hanya sedikit saja. Nanti kalau misalkan teman-teman mau perbanyak cabang lagi, teman-teman bisa potong lagi nih yang 2 nih, nanti keluar 2 jadinya 4. Jadi seperti itu cara memperbanyak batangnya. Oke, ini juga ada contohnya. Jadi yang awal yang pertama tadi, yang kedua yang saya pegang, dan yang ketiga kalau teman-teman pengen banyak cabang, ini kita potong lagi di sini. Nah, kita potong jadinya seperti ini. Nah, jadi satu batang ataupun satu cabangnya itu dia bisa mengeluarkan cabang itu 3, 2 paling tidak. Jadi adenium kita itu bakal lebih rimbun lagi teman-teman. Bayangkan saja, yang awalnya hanya 1 cabang kita potong jadi 2, yang 2 kita potong jadi 4, yang 4 kita potong jadi 8. Jadi sebenarnya adenium ini cantik apabila kita mengurusi. Kalau misalkan kita tidak urus, dia bakal tetap berbunga, kan, tetapi dia ngelancir ke atas, yang satu, 2 ya 2. Tapi kalau misalkan kita ngasih waktu lebih untuk mereka tuh bakal tumbuh seperti yang kita inginkan. Nah teman-teman, ini dia. Jadi ini yang pertama kita lakukan tadi, kita potong pucuknya sedikit. Nah seperti ini. Nanti dia bakal tumbuh seperti ini, bakal mengeluarkan 2. Nah kalau misalkan teman-teman mau banyak lagi, kita potong lagi yang 2 ini, keluarnya seperti ini. Ada yang 3, ada yang 2. Nggak mungkin keluar 1, pasti 2, paling sedikit 3, kadang 4. Bayangkan saja, keren kan? Oke baik teman-teman semuanya, sampai di sini saja sedikit penjelasan saya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.